Halo, kembali lagi bersama saya Johan Fia di vlog. Oke, di my vlog. Ya, kali ini aku mau nonton stand up komedi ya. Katanya ada stand up komedi di Asi Dayang Daud yang dibintangin oleh Gi Pamungkas dan Dodit Mulyanto. Ya, kayaknya mereka baru pertama kali datang ke Aceh ya. Oke, aku mau siap-siap terus, mau pergi cepat karena takutnya nanti nggak kebagian tempat duduk ataupun duduknya terlalu jauh. Oke, aku mau ganti baju dulu dan mau pergi ke stand up comedy. Oke, sekarang pada siap dah. Nggak keluar juga sih. Ya, bisa lah. Oke, udah siap dah. Oke, nggak usah panjang lebar lagi lah. Selesai kita OTW di sana aja. Kita sampai ketemu lagi di ketemu. Betul. Pokoknya kita akan ketemu di sana di nanti. Aku akan komen. Oke, see you. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sin Wasuti Famba bin Amin Rabbana. Para sidang jemaat stand komedi ada baiknya sebelum kita mulai stand komedi yang diberkati Allah ini kita berdoa. Yang Islam berada dengan cara Islam, yang Kristen berada dengan cara Kristen, yang belum punya agama silahkan pinjam agama dengan sebagainya. Mau semangat itu jawab amin amin. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan kecepatan masing-masing. Berdoa juga. Amin. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang gue di sini. Terima kasih. Pertama kali di Aceh, dulu waktu umroh itu waktu kelas 6 SD, dan ini pertama kali menginjak Islam di Mekah. Jadi terima kasih sudah mengundang. Ini emang sengaja ya sekat kayak gini ya. Kalau di sana laki-laki. Ini cuma kalau nonton stand up ini atau nonton segala hal kayak gini? Kalau lagi di bioskop gitu, di bioskop. Kirain gitu di Aceh. Di Aceh kalau misalkan nonton di bioskop bakal cari ahli itu presisi. Oke, yang cewek di sini, yang cowok di sana. Ini mikrofonnya nggak jelas ya, nggak jelas ya? Nggak. Yang ini, oh. Cek. Nah, kalau ini Nggak juga.
Which is bagus sih, karena ini yang harus dicontoh sama orang Jakarta atau orang sekitar ya. Soalnya gue suka seni ini, gue suka seni stand up comedy ini, tapi kadang-kadang tuh ada cowok-cowok yang suka modus yang memanfaatkan gitu. Kata baru gegetannya pas. Dan ada apa sih dengan kalian orang-orang Aceh terhadap warkop tuh ada apa sih? Itu kalau dari bandara setiap jalan kalau ngeliat ada warkop pasti ngantri. Emang ngantukan. Pas mati lampu. Mama. Tadi gue naik pesawat gue kentut. Enaknya kentut di pesawat adalah orang tuh gak bakal tahu itu lo yang kentut. Teknik gue adalah kalau gue kentut di pesawat, pas gue duduk, buka kaki, terus ini. Ini yang kentut yang mana sih? Sebenarnya kita kalau misalkan kentut terus ngefitnah itu dosa gak sih? Karena sering kalau ya ini bahaya banget, gue sering banget kalau misalkan kentut kan enak karena leganya ya. Sama karena fitnahnya. Coba yang misalkan di daerah kali ini, misalnya bapak yang pakai baju biru tuh. Misalkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah nengok ke salah satu orang supaya orang pada tahu dia kentut. Walaupun nggak bisa semua kentut kita fitnah. Kentut ada macam-macam, ada dua macam pokoknya. Yang pertama adalah kentut yang sifat itu loud and proud. Saking kencang, saking senang. Kentut yang maskulin banget kentut. Yes. Ada yang satu lagi kentutnya juga beda. Yang ini adalah silent but violent. Semakin pelan, kalian mana kan? Kayaknya banyak nih. Yang kalau bunyinya pun juga beda gitu. Kalau yang sebelum kan, nah kalau ini bunyinya kayak. Gue curiga ini keluar bukan angin tapi arwah gitu. Kayak arwah putri jatuh. Diam-diam gitu melihat ada kepala orang dari belakang. Pas gue ke Aceh gue tuh bingung kayak ini kira-kira orang Aceh tuh sama gak ya? Kayak orang Jakarta karena agama kalian di sana kuat banget. Gue pun pas kesini gue ngeliat gitu, bahkan kalau di Jakarta tuh ada namanya cabai-cabean, cewek duduk bertiga naik motor, di sini juga ada gitu, bedanya apa? Bertiga gitu pakai jilbab gitu. Kalian tuh udah menaati peraturan agama, kan harus melanggar peraturan pemerintah sih. Kan emang susah gitu, maksudnya sifat jelek orang Indonesia adalah kita cenderung menggunakan hal yang salah karena banyak orang lain menggunakannya. Padahal salah, tapi karena banyak yang pakai, jadi benar.
Contohnya apa? Contohnya hal yang paling sering kita alami. Silaturahmi. Kita bisa ngomong apa sih? Ini kita silaturahmi. Yang berapa? Silaturahim. Dari terminologi katanya, silah itu artinya mempererat. Rohim itu adalah kekerabatan. Jadi kayak apa kabar? Baik, oh gue juga baik. Gimana? Apa kita ketemu lagi? Silaturahim. Silaturahmi, silah itu mempererat. Rahmi artinya rasa sakit yang diderita ibu saat melahirkan anak. Benar, googling aja, tanya ke Ustaz. Jadi silaturahmi adalah mempererat rasa sakit. Makanya wajar kalau ada teman lama datang ke kita pengen silaturahmi, mereka cenderung pertanyakan pertanyaan. Ini mikrofon lagi kayaknya. Jadi sudah ada mikrofon lagi nggak mbak? Yang kabel nggak apa yang kabel? Sini. Cek. Saya selaku manajemen korupsi harus ditindaklanjuti. Apakah itu foto-foto saya? Iya. Sah. Keren ya, dibuat garing kok. Silaturahmi, cenderung orang-orang kalau misalkan pengen silaturahmi kan cenderung pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Sadar nggak teman lama datang, enggak, aku mau silaturahmi aja. Gimana? Udah lulus belum? Kan kapan? Lulus belum? Oh, jadi belum skripsi nih. By the way, mantan lu itu yang lu pacar tahun-tahun tadi putus karena beda agama, sekarang nikah tuh. Tapi dia tadi Kristen, sekarang jadi Islam. Dan emang kejadian itu berlaku dengan kita semua. Beberapa hari yang lalu, umur gue 27 tahun by the way. Kenapa cie? Cie yang 7 tahun masih hidup kan? 7 tahun cie. Jadi gue nongkrongnya itu bareng teman-teman yang seumuran kan, 27 tahun gitu. Dan kita ngomongin hal-hal atau film-film. Kita ngomongin film-film yang tua. Pas kemarin, duduk di Sevel, kan warkop dan duduk gitu kan. Saya main film-film lama, kayak Nokta Merah Perkawinan, udah keren banget. Tersaji satu dulu topi. Dulu di dosen dia. Sampai akhirnya pas kita ngomongin film silat, temen gue sampai bilang, wah gue juga suka tuh. Film silat tuh, oh ya Marta Tinular. Marta Tinular. Iya, Marta Tinular. Tutur Tinular kali. Marta Tinular. Itu berempat, cuma gue sendiri yang bilang tutur Tinular. Mereka tuh tiga-tiganya kekeh. Mereka tiga-tiga tuh kayak enggak, itu Marta Tinular. Mereka tuh gak kasih tahu. Iya, Marta Tinular. Itu kali antara tutur Tinular sama Marta Tinular. Sampai menurutku berbusa-busa ngejelasin tutur Tinular bro. Sampai gue bikin trailernya gitu. Oke bro, seandainya ada film judulnya Mata Tinular, lo kebayang gak? Lo lagunya kayak gimana? Mata Tinular. Seorang raja duduk di sebelah sana sambil dikipasi dayang-dayang yang baru pencapaian tersenyum. Kemudian dari entah berapa datanglah ajudannya yang masuk lewat jendela, bukan lewat pintu. Paduka! Pada bukan kita diserang Paduka. Apa? Diserang sama siapa? Sama Sultan ABC. Kurang aja Sultan ABC. Ajudanku, kamu pergi langsung. Bawalah pasukanku dan juga bawa pedangku, bawa tamengku, lalu berdatangan di Asia.
Sampai-sampai rasanya, oh Adipati, kenapa kau menyerang padepokanku? Enggak, mau silaturahmi aja. Gimana, aku lulus? Ini masih SMA atau masih kuliah atau masih Kalau gue itu dari dulu tuh gue di Jakarta doang, SD, SMP, SMA, kuliah baru di Bandung. Tapi dari SMP dan SMA gue itu belajar di perguruan Al-Izhar Pondok Labu. Sekolah Islam juga. Beda kayak Al-Azhar, ini Al-Izhar tuh lebih pecah gitu. Al-Izhar Pondok Labu. Al-Izhar Pondok Labu terkenal sebagai sekolah Islam yang paling angker di Jakarta. Beneran, sekolah Islam yang banyak setannya. Gue sedikit dilematis keimanan di situ. Tapi beneran, tahun 2003 waktu gue SMA, tahun 2003 tercatat 3 orang pernah pingsan melihat setan. 1 murid, 1 satpam, dan 1 guru agama Islam. Guru agama Islam pingsan lihat setan. Itu ibaratnya kayak polisi syariah yang takut lihat orang pacaran gitu. Oh, pacaran. Tapi gue setelah lihat dulu takut sama setan. Dulu takut banget sama setan, kayak gak mau lihat setan. Tapi karena sering lihat juga, gue pernah lihat pocong, pernah lihat kuntilanak, guru BP setan juga gue. Kenapa guru BP itu gak boleh pakai sepatu hitam, gak boleh pakai sepatu warna-warna itu hitam kenapa? Gue juga gak tau lagi lihat setan gitu. Maksudnya kalau kita pikir logika ya, buat apa kita dapat sama setan? Buat apa? Kita manusia, mereka jin. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, tapi dia lebih senior aja, jadi kita tahu. Loh, gue sama sekali gak takut sama setan. Gue bahkan gak ada masalah sama setan. Gue justru bermasalah sama acara-acara TV yang bikin seolah-olah setan itu menakutkan dan menyeramkan. Contohnya dunia lain. Itu acara paling ngehek yang pernah. Loh bener dong. Kalau misalkan di Islam dikatakan Allah itu telah membedakan gitu. Ada dunia manusia dan dunia goib dan gak boleh ikut campur kan. Ini malah iya ini kita akan melihat. Cantiknya apa sih? Selalu cari acara-acara yang aneh gitu. Kayak dulu pernah itu di sebuah stasiun Lebak Bulus. Stasiun yang sudah tidak dihuni lagi. Serius di Jakarta? Stasiun Lebak Bulus di Jakarta ada serigala. Jadi kalau misalnya kamera yang lihat sini itu kan serigala, ini Kevin Julio. Terus selalu kayak ada orang pintar gitu kan. Iya. Orang pintar, kata orang pintar. Tapi sekarang kita nggak tahu dia kuliah di mana. Dia jurusan apa? Skripsinya apa? Pendidikannya apa? Kualitatif nggak pernah tahu. Ditanya gitu, kamu orang pintar? Iya. Kuliah? Enggak. Punya keahlian apa? Saya bisa lihat setan pintar. Iya. Dan gantinya mampus yang selalu botak dan sore ke orang blok set. Iya, katanya. Kamu belum sunat ya? Anjing. Bisa diberitahu Bapak melihat apa di sini Bapak? Saya di sini melihat ada muka rusak. Yang di sini ada manusia setengah kambing.
Sekarang kita logika aja deh. Kita manusia, kita hidup. Jin juga hidup. Kita manusia punya perasaan. Lu kira jin gak punya perasaan? Sekarang bayangin kalau kita semua jin. Lagi duduk di sini nongkrong santai, tiba-tiba ada satu orang ngaku-ngaku orang pintar. Terus dia harus gini, wah yang ini bukan yang rusak banget. Wah yang ini manusia kayak kambing. Kalau penasaran kepo banget bukan lo. Sekarang kita akan mendatangkan uji nyalinya. Cie. Pas gue bilang jangan pakai uji nyalinya. Terima kasih dia. Ibu cantik sekali pakai baju ini. Oh merah. Oh merah ya, udah langsung itu kan hitam. Ya. Uji nyali. Kenapa namanya uji nyali sih? Kayak itu bakal bikin semua orang yang berani di rumah itu duduk semalaman nyali gede. Ya kita kan datangkan uji nyali. Tapi model-model gitu. Gue gak pernah lihat ada uji nyali kuli gitu atau arti enak. Saya gila, ngomong aja pose. Saya pelajar apa? Ya, di sini sudah kamera, lalu ada kesana di tempat tersasar. Sedikit banci nggak sih uji nyalinya? Kalau terakhir, sedikit banci, sedikit. Sebenarnya banci banget sih. Bancinya bukan perilaku ya, bancinya itu lebih ke sifatnya gitu. Kayak ini biasanya kayak keluar, yang isi keluar aja. Keluar beneran. Gue gak ganggu ya, gue gak ganggu. Gue gak suka dong. Karena gue sendiri tahu gitu, kalau misalkan gue belajar di sekolah Islam, gue mengerti paham betul bagaimana kalau misalkan kita tuh pengen berhadapan, ketika kita lagi berhadapan dengan jin, itu gue tahu. Gak perlu takut, gak perlu teriak. Yang diperlukan adalah kejahilan. Jahil, benar. Seandainya ada beberapa dari kalian yang gak hafal ayat kursi, kenapa jahil aja? Karena apa? Karena ini, coba kita pikir deh. Jin atau setan, itu mereka tuh gak kelihatan. Mereka tuh gak kelihatan. Terus buat apa mereka ngelakuin diri? Karena mereka jahil. Mereka jahil. Makanya satu-satunya cara, kalau misalkan kita dijahilin orang, masa kita dibaca? Enggak dong, kita jahilin banget. Cara bagaimana? Cara simple. Ini ada 3. Yang pertama, mari kita taah dulu setan itu bagaimana, jin itu bagaimana. Jin itu gimana sih, kayak kuntilanak, kayak pocong itu mereka gimana sih? Mereka selalu ada di tempat yang sama, di jam yang sama, dan pakai kostum yang sama. Iya, lu gak pernah lihat ada pocong pakai v-neck? Gak pernah lihat. Atau ada kuntilanak pakai hijab tapi hijabnya poni? Gak pernah lihat. Gak pernah. Nah, makanya kalau misalnya itu artinya mereka passion akan pekerjaannya, mereka tuh sangat serius. Nah, kita cari aja. Caranya yang pertama adalah, kalau lu ngeliat setan, kacangin. Ceritanya, misalkan gua setan itu, gua cetak kuntilanak di lubrikan gitu kan. Oke, udah jam 6 sore. Ini kepada dengar. Ada cowok. Gak kelihatan.
Jawabnya boleh apa? 3, 2, 1. Tapi Roy sadar. Pasti setannya kan gondong setan kayak. Udah kelihatan ya. Cara pertama, kacangin aja. Tapi seandainya kalian gak berhasil, seandainya kalian masih kayak ada rasa ketakutan atau rasa kaget, jadi pas ngeliat setan kalian kaget gitu, gak mungkin kacangin kan. Cara kedua, so akrab. Mereka pengen nakutin lo. Kalau lo takut, tujuannya tercapai. Nah, makanya jangan tujuannya tercapai. Biar gondok. Pasti. Lo kan jahat. Jangan kelihatan, ya. Cuma saat dari kemarin gue melakukan isi kan. Oke, catat aja. Jangan aku ini resep deh. Seandainya nggak berhasil juga, seandainya kalian kaget dan kalian takut, gak apa-apa, ada cara ketiga. Lari aja, teriak aja. Tapi usahakan ketika kalian lari dan kalian teriakkan nama setannya dengan salah. Supaya setannya gondok.